Peran keluarga dan pasangan. Mengapa kesehatan mental ibu penting? Saat hamil dan setelah melahirkan, ibu mengalami banyak perubahan, baik fisik, pikiran, maupun perasaan. Ibu bisa merasa lelah, bingung, mudah menangis, tidak percaya diri, takut tidak bisa merawat bayi. Dalam kondisi seperti ini, ibu sangat membutuhkan dukungan dari pasangan dan keluarga. Bagaimana pasangan dapat membantu mencegah depresi postpartum? Menjadi pendengar yang baik. Dengarkan curhatan ibu tanpa menyalahkan. Cukup ada di sampingnya dan beri pelukan atau semangat. Tanyakan kabar dan perasaannya setiap hari. Temani saat ibu merasa sedih, takut, atau bingung. Apa yang kamu rasakan hari ini? Bisa jadi kalimat penyelamat. Ikut terlibat merawat bayi. Ganti popok. Bantu menyusui, dengan memijat punggung, membuat susu, atau menenangkan bayi saat menangis. Gantian menjaga bayi, membantu pekerjaan rumah, cuci piring, sapu lantai, atau masak agar ibu bisa istirahat. Memberi rasa aman, ucapkan bahwa ibu sudah melakukan yang terbaik. Jangan menuntut terlalu banyak, pujilah usaha kecil yang dilakukan istri. Ucapan sederhana seperti, "Kamu hebat hari ini," bisa memberi energi besar. Mengajak ibu istirahat atau me time. Ajak ibu jalan santai, nonton bersama, atau beri waktu untuk beristirahat. Ibu yang cukup tidur lebih tenang dan tidak mudah stres. Ikut belajar dan mendampingi. Kebersamaan menguatkan mental ibu. Ikut kelas ibu, ikut periksa ke puskesmas. Belajar cara gendong bayi, menyusui, atau mengenali tanda bahaya. Tunjukkan bahwa suami peduli dan ingin terlibat. Menghindari konflik dan menjaga komunikasi. Hindari pertengkaran, apalagi saat ibu sedang sensitif. Sampaikan keluhan dengan tenang dan tidak menyudutkan. Jangan terlalu menuntut kebersihan, makanan, atau perhatian. Komunikasi yang baik sama dengan hubungan lebih sehat sama dengan ibu lebih bahagia. Bantu merawat bayi atau kakaknya agar ibu bisa makan dengan tenang atau tidur sejenak. Hindari kritik berlebihan, jangan membandingkan ibu dengan ibu lain. Setiap ibu punya cara sendiri dan masih belajar. Dukung keputusan ibu jika ibu ingin menyusui, memakai popok kain, atau cara lain. Beri dukungan selama tidak membahayakan bayi. Ajak ngobrol dan beri perhatian, sapa ibu, tanyakan kabar. Temani jika ia merasa kesepian. Edukasi untuk ayah, komunikasi, empati, dan berbagi tugas. Komunikasi, kunci hubungan yang sehat. Mengapa penting? Karena istri bukan hanya butuh uang, tapi juga butuh didengar dan dihargai. Cara komunikasi yang baik. Dengarkan istri tanpa memotong atau menyalahkan. Gunakan kata-kata lembut, bukan suara tinggi. Tanyakan kabar istri setiap hari. Ungkapkan perasaan dan pikiran dengan jujur tapi sopan. Hindari membandingkan istri dengan orang lain. Contoh kalimat, "Aku tahu kamu capek. Apa yang bisa aku bantu hari ini? Terima kasih ya, kamu hebat hari ini." Empati, coba pahami perasaan istri. Apa itu empati? Empati artinya berusaha merasakan apa yang dirasakan istri, terutama saat ia lelah, bingung, atau sedih. Tindakan sederhana untuk menunjukkan empati. Peluk istri saat ia menangis. Katakan, "Tidak apa-apa merasa lelah, aku ada di sini." Jangan menyuruh diam atau menyalahkan. Jangan meremehkan keluhan istri, walau terdengar sepele. Istri bukan minta diselesaikan masalahnya, tapi minta dimengerti. Berbagi tugas, tanda sayang yang nyata. Mengapa penting? Karena ibu butuh istirahat dan tidak bisa mengurus semua hal sendirian. Tugas-tugas yang bisa dibantu suami. Gendong atau menenangkan bayi. Ganti popok. Cuci piring. Beli lauk. Menyapu. Menemani istri ke puskesmas. Menjaga anak saat istri mandi atau tidur. Berbagi tugas bukan berarti suami membantu istri. Tapi memang tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Membentuk sistem dukungan keluarga. Apa itu sistem dukungan keluarga? Sistem dukungan keluarga adalah kerjasama antar anggota keluarga untuk saling membantu, baik secara fisik,
emosional, dan sosial, agar setiap anggota keluarga, terutama ibu dan anak, merasa diperhatikan, dicintai, dan tidak sendiri. Mengapa sistem dukungan ini penting? Karena keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk saling menguatkan, terutama dalam situasi sulit seperti saat ibu hamil atau baru melahirkan, saat anggota keluarga mengalami stres atau masalah, saat anak-anak membutuhkan perhatian lebih. Dukungan keluarga bisa mencegah depresi, mengurangi beban, dan memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Cara membentuk sistem dukungan keluarga yang kuat. 1. Komunikasi terbuka dan rutin. Biasakan berbicara dari hati ke hati. Tanyakan kabar anggota keluarga, dengarkan tanpa menghakimi. Selesaikan masalah dengan tenang, bukan dengan marah. Contoh, apa yang kamu butuhkan hari ini? 2. Bagi tugas secara adil. Jangan semua pekerjaan rumah dan pengasuhan dibebankan pada satu orang, biasanya ibu. Libatkan ayah, nenek, kakek, kakak, bahkan anak-anak sesuai kemampuan. Contoh, ayah jaga bayi malam, nenek masak, kakak bantu menyapu. 3. Saling menghargai dan menguatkan. Ucapkan terima kasih, puji usaha kecil anggota keluarga. Hindari saling menyalahkan atau membandingkan. Beri semangat satu sama lain saat menghadapi kesulitan. Rasa dihargai membuat anggota keluarga lebih semangat dan percaya diri. 4. Luangkan waktu bersama. Tidak harus mahal, makan bersama, jalan pagi, menonton TV bareng. Kebersamaan menciptakan rasa aman dan kekompakan. Kebersamaan adalah vitamin bagi hubungan keluarga. Peran keluarga dan pasangan membantu menjaga mental ibu. Terima kasih.